Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Amin. Kita masih melanjutkan kajian kita tentang doa Sayyidul Istighfar. Sudah 5 hari kita bicarakan. Sekarang kita memasuki hari yang ke-6. Kita sudah sampai yang terakhir kemarin pada bagian a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang telah aku perbuat. Pagi ini kita akan memasuki bagian yang berikutnya. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ya Allah, aku mengakui kepadamu terhadap nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Dalam bagian yang kita bahas pagi ini, kita mohon kepada Allah supaya bukan permohonan, kembali pada pernyataan lagi. Jadi kemarin sudah ada permohonan, dengan permohonan minta perlindungan dari keburukan apa yang telah kita perbuat. Nah, pengakuan yang kita lakukan ini adalah pengakuan terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang telah Allah berikan kepada kita. Bapak dan ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala jelas sekali sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini dan juga menciptakan kita ini, memberikan kita hidup, itu kemudian tidak membiarkan begitu saja, tetapi Allah memberikan berbagai macam fasilitas, karunia yang memungkinkan kita bisa hidup dengan baik tentu saja. Oleh karena itu Allah memberikan banyak itu yang namanya kenikmatan kepada kita. Banyak sekali ayat-ayat yang menginformasikan kepada kita mengenai betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam surat Al-Kautsar itu misalnya Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar.
sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Ya, meskipun ini konteksnya khitabnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sungguhnya ya secara umum nikmat yang banyak itu diberikan juga kepada kita semua. Dalam ayat yang lain Allah berfirman yang juga saya kira sangat familiar di telinga kita karena sering disebut oleh para khatib. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah tadi menyatakan sudah memberikan nikmat yang sangat banyak. Allah menegaskan kemudian nikmat yang banyak yang sudah aku berikan kepadamu itu, kalau kamu hitung, wa in ta'uddu ni'matallahi, nikmat-nikmat Allah itu la tuhsuha, kamu tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Ya karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan pada kita itu. Tidak terhitung, tidak bisa menghitung kita. Ya bagaimana nikmat yang tidak banyak? Wong Allah itu menciptakan ya apa yang ada di bumi ini semuanya untuk manusia. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah zat yang telah menciptakan bumi ini untukmu semua. Jadi semuanya diciptakan untuk manusia. Ya kalau semuanya cuma manusia suruh menghitung ya susahnya bukan main. Makanya Allah menegaskan la tuhsuha, kamu tidak akan mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Nah ini kita akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ya Allah, aku mengakui betul bahwa Engkau telah memberikan nikmat yang banyak kepadaku. Nah, orang itu kadang-kadang salah persepsi terhadap nikmat. Di antara dikiranya ya, kalau mendapatkan nikmat itu dikiranya kalau kemudian uangnya banyak, ya, jabatannya tinggi, ya itu bagian dari nikmat, tapi tidak hanya itu. Uang kita diberi hidup kan itu sudah nikmat yang luar biasa. Hebatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah coba misalnya ya Allah, kita ini diberi udara gratis seperti ini. Kita tidak pernah menyangka kalau ini sebagai nikmat. Dikiranya ya wis iki mung gratisan dalam pengertian ya wis wong panjang sejak lahir ya bisa bernafas, sampai sekarang bernafas. Lalu tidak merasakan kalau bernafas itu merupakan nikmat yang luar biasa. Coba kalau kita misalnya kemudian ke rumah sakit itu, melihat orang yang sedang tidak bisa bernafas itu, harus diberi oksigen. Oksigen itu tidak tahu harganya berapa itu. Kalau misalnya itu dihitung dari mulai kita bernafas sampai sekarang berapa itu? Tidak pernah menghitung seperti itu kita. Air yang kita gunakan sehari-hari, minum sehari-hari, mandi sehari-hari, ya itu karena kita saben hari gitu ya mendapatkan air gitu ya. Itu seperti bukan nikmat itu, kayak seperti biasa saja begitu. Tapi kalau kita coba misalnya kalau mendengar berita tentang orang-orang yang kurang air setengah mati gitu, susahnya. Orang kekurangan air yang karena kekeringan ya. Kemarin di sini apa namanya baru lupa jenenge ada gangguan
pompa air lalu sampai berapa hari Pak kemarin menurut saya itu Pak? Ya, yang semula katanya 2 hari, lalu mundur 3 hari, mundur 4 hari, itu sudah ributnya bukan main ini kita. Ya. Waduh ini beli ini, waduh. Karena beli sekali itu paling ya berapa itu sudah mengeluh kita. Tapi yang sehari-hari kita tidak anggap sebagai nikmat. Tidak kita sadari. Mata kita ini ya tidak kita anggap sebagai nikmat karena apa? Karena ya sejak lahir kita sampai dengan sekarang bisa melihat. Jadi seperti bukan nikmat gitu. Padahal coba kalau kita membayangkan orang yang tidak bisa melihat kayak apa susahnya itu. Nah kalau kita mau menyadari hal seperti ini itu wah tadi itu kemudian bisa muncul pernyataan Abu ulaka bini amatika alayya, ya Allah aku mengakui sepenuhnya bahwa telah banyak nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Ini. Nah, tentu saja memang yang diharapkan dari pengakuan ini tidak hanya berhenti di pengakuan. Kalau kita itu sudah menyadari bahwa kita ini sudah mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mau mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu. Makanya Allah kemudian berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Hendaklah engkau itu senantiasa ingat kepadaku, zikir kepadaku. Kalau engkau semuanya itu mau ingat kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Jadi hukumnya itu kalau kita ingat kepada Allah, Allah pasti akan ingat kepada kita. Washkuruni wala takfurun, dan bersyukurlah kamu kepadaku. Jangan kufur. Kufur itu menutup diri, tidak mau mengakui bahwa dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rumangsane dekne kuwi iso urip ya urip dhewe, iso pinter ya pinter dhewe, iso sugih ya sugih dhewe, iso duwe jabatan dhewe. Seperti itu. Padahal enggak, semuanya itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ilmu dan nikmat, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kita itu tidak punya ilmu sedikit pun kecuali ilmu yang Allah berikan kepada kita. Aja wong sok pinter dhewe, pinter aku iki pinter karena karepku dhewe. Aku sinau dhewe. Enggak, Allah berikan itu kepada kita. Wong sak pinter-pinter kaya apa nek Allah berkehendak itulah mbok lagi apa jenenge diganggu sarafe sithik no ae. Lali kabeh. Mbok wis profesor doktor sekalipun nek sarafe iki. Sing gol sithik karo Gusti Allah ngono menceng wis ora gilingan apa-apa. Ya. Jadi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus tadi setelah menyadari kita bersyukur, kita menyadari diberi nikmat oleh Allah yang banyak, ya kita mau bersyukur. Nah tapi memang ya harus kita sadari pula, syukur itu memang tidak mudah. Karena syukur itu sesungguhnya tidak hanya mengucapkan kata-kata syukur, alhamdulillah wa syukurillah. Tapi lebih dari itu, syukur itu memang tuntutannya sampai pada level bagaimana kita itu bisa mentasarrufkan, membelanjakan, menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya syukur itu didefinisikan secara singkat dengan sarfun ni'mah 'ala ta'ah. Jadi membelanjakan, menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah syukur. Makanya Al-Qur'an dengan tegas menyatakan
qalilan ma tashkurun. Jadi sedikit yang bisa bersyukur. Dan itu pun juga kita akui ya, ada satu doa yang cukup panjang ya. Itu dalam doa yang panjang itu rangkaiannya itu diantaranya ada kalimat yang juga merupakan pengakuan terhadap bahwa kita ini sudah diberi nikmat Allah, tapi kita ini jarang syukur. Kam min ni'matin an'amtaha qalla laka 'indaha syukri. Ya Allah, aku ini mengakui betapa banyak nikmat yang aku berikan, yang Engkau berikan kepadaku. Tetapi betapa sedikit kami ini bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Jadi kita merendahkan diri di hadapan Allah, ya, menyadari juga bahwa kita ini wis dikai nikmat sing akeh tapi syukure sithik. Ayo. Ya Allah, jadi padahal Masya Allah, kalau orang itu tidak mau syukur kepada Allah, akan diazab dengan azab yang pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu itu mau bersyukur, akan aku tambah nikmatku kepadamu. Tapi kalau kamu kok tidak mau syukur, bahkan malah kamu kufur, menutup diri dari nikmat Allah dan bersyukur kepadanya, ketahuilah bahwa azabku sangat pedih. Inna adzabi lasyadid. Nah ini konteks saya beristighfar itu, kita menyadari diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang diberi nikmat itu mestinya harusnya bersyukur, tetapi seringkali kita ini tidak mau bersyukur. Nah itu akan bisa mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di bagian akhir kita mohon faghfirli, mohon diberi ampun, diampunkan. Ya Allah, kalau kita itu bersyukur, diberi nikmat kok kurang bersyukur, itu ya mohon diberi ampun. Ya. Nanti ujungnya begitu. Ya, ini di bagian ini sekali lagi kita menyatakan kesadaran kita, menyatakan pengakuan kita bahwa Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Oleh karena itu mestinya kita ya harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, cara mensyukuri ya pasti dengan mengakui bahwa nikmat tadi dari Allah sudah abu ulaka bi ni'matika alayya, itu pengakuan. Ya. Lalu kemudian dengan pengakuan itu kan mesti tumbuh dari hati. Nah, diucapkan dalam bentuk lisan, alhamdulillah, ya Allah aku bersyukur. Tidak hanya itu, ya, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu kita gunakan untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi rezekinya untuk taat, diberi sehatnya untuk taat, diberi jabatannya untuk taat. Nah, kalau itu semua begitu, kita berarti dicatat sebagai orang-orang yang bersyukur. Tetapi sekali lagi, syukur ini tidak mudah. Oleh karena itu kita ya harus berusaha sekuat tenaga. Bahkan untuk syukur ini secara khusus juga kita dituntunkan untuk berdoa, mohon diberi kemampuan untuk bersyukur. Ya, dulu sudah pernah kita bahas, sudah agak lama sekali. Ya. Ada doa yang memohon diberi kemampuan untuk bersyukur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Masih ingat Bapak-bapak? Masih. Ibu-ibu masih ingat Bu doa itu, Bu? Lu ora bisa jawab. Nah, ya wis. Wong ora sekolah ya lali ora apa-apa, ora ujian ya. Ora apa-apa wis tuwa ya. Itu kita mohon, ya Allah bantulah aku, tolonglah aku untuk bisa senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu.
dan senantiasa bisa beribadah dengan sebaik-baik ibadah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi